Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang proposal yang telah kami buat. Jadi sebelum kami masuk ke bahasan, jadi izinkan kami untuk memkenalkan diri, tapi diwakilkan oleh saya. Yang pertama ada Muhammad Wirdi, yang kedua ada Muhammad Yusuf, yang ketiga ada Prasanda Dwi Anggriawan, lalu ada saya sendiri, Prayoga Arya Dwi Ranggamanto Fani, dan yang terakhir ada Rizky Ridho Dwi Saputro. Kita masuk ke judul. Jadi judul di sini yaitu ada modifikasi alat pengingat waktu sholat berbasis Android di musola Gajah Tunggal, Politeknik Gajah Tunggal maksud saya. Jadi modif. Jadi sebelumnya kan kakak tingkat kami mengoperasikan jam pengingat waktu sholat di musola tersebut menggunakan modul Bluetooth. Jadi mereka mengkalibrasikan jam tersebut menggunakan modul Bluetooth. Nah, kalau kami memodifnya dengan menggunakan modul Wi-Fi ESP8266. Jadi ini ada modul itu memiliki keunggulan tersendiri. Jadi dia tuh dapat berfungsi sebagai host maupun sebagai modul transfer data dalam jaringan Wi-Fi. Jadi modul ini tuh memiliki kemampuan pengolahan data dan penyimpanan data yang baik. Jadi memiliki keunggulannya sendiri dan kami tertarik ingin memodifnya dengan menggunakan modul Wi-Fi ini. Next. Kita membuat survei dengan multiple choice melalui Google Form. Jadi ada yang mengikuti survei tersebut 58 mahasiswa. Kita bikin sangat penting dan tidak penting. Yang sangat penting itu 48 orang. Yang memilih penting 7 orang dan yang memilih tidak penting ada 3 orang. Kita masuk ke fishbone-nya nih. Jadi untuk mengetahui akar-akar masalah, kita harus cari tahu dulu nih faktor apa saja, mungkin faktor dari manusia, mesin, dari metode atau dari materialnya. Jadi setelah kita lihat-lihat dari punya kakak tingkat sebelumnya, jadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan sebelumnya, konektivitas menggunakan modul Bluetooth, metode jam pengingat sholat punya kakak tingkat, dan materialnya juga menggunakan modul Bluetooth tentunya. Lalu kita ambil akar masalahnya yang jadi kepala dari fishbone ini, yaitu pengontrolan alat tidak dapat dilakukan secara jarak jauh melalui smartphone. Jadi Bluetooth kan hanya di sekitaran dia aja gitu, di sekitaran dia dan maksimal hanya 10 meter mungkin. Jadi kita buat dengan modul Wi-Fi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini pertama kali saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana memodifikasi alat pengingat waktu sholat agar dapat dioperasikan menggunakan Wi-Fi. Rumusan masalah ini didapat dari masalah sebelumnya, yaitu kan sebelumnya itu dari Bluetooth. Nah, kita mengubahnya menjadi koneksi Wi-Fi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu memodifikasi alat pengingat waktu sholat di musola dengan menggunakan konektivitas Wi-Fi. Di sini kita melanjutkan dari rumusan masalah, yaitu mengubahnya menjadi tujuan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Manfaatnya yaitu memudahkan dalam mengontrol tampilan alat pengingat waktu sholat. Seperti halnya dengan slide sebelumnya, di sini manfaatnya yaitu dari rumusan masalah itu sendiri. Terima kasih. Kali ini kami akan membahas batasan masalah yang ada pada proposal kami.
pada perusahaan penelitian kami menentukan 3 batasan masalah sebagai acuan agar penelitian kami tidak terlalu luas cakupannya. Batasan masalah tersebut yang pertama yaitu kami menggunakan modul NoteMCU 8266 CH340 sebagai modul atau alat komunikasi pada alat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penelitian ini tidak membahas keandalan daripada alat pengingat waktu sholat. Kemudian poin yang ketiga sebagai batasan masalah kami pada penelitian kali ini yaitu kami tidak membahas tentang cost atau biaya selama kami melakukan penelitian kami kali ini. Selanjutnya kami akan membahas tentang penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya ini dapat kami jadikan acuan atau referensi bahan ajar kami selama kami melakukan penelitian kami kali ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang kami jadikan bahan ajar dan acuan ataupun referensi juga. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh senior kami juga, yaitu Mas Renaldo, Mas Margani Sektiano, dan Mas Muhammad Hilmi. Mereka mengusung judul yaitu rancang bangun alarm pengingat azan dengan running text berbasis Arduino Uno, di mana hasilnya yaitu sangat baik. Perencanaan alat ini fungsinya sebagai media penyampaian informasi melalui running text dengan panel P10 yang diletakkan di Musola Politeknik Gajah Tunggal agar para mahasiswa tepat waktu dalam mendirikan sholat. Kemudian penelitian selanjutnya yang kami jadikan bahan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh senior kami juga, yaitu Mas Abdul Fattah, Mas Saisar, Mas Malsi, kemudian Mbak Moni, dan juga Mas Yudi Mulyadi. Mereka mengusung judul yaitu modifikasi alat pengingat waktu sholat berbasis Android di musola. Namun modifikasi yang mereka lakukan ini lebih menarik, kemudian menambahkan beberapa fitur di dalam alat tersebut. Hasilnya yaitu terdapat waktu jam, menit, detik, tanggal, bulan, dan tahun hijriah secara real time. Kemudian pada penelitian ini mereka menggunakan konektivitas modul Bluetooth. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya penelitian sebelumnya. Penulis Farid Abdillah Hasan dengan judul Rancang bangun aplikasi jadwal waktu sholat, metode empiris berbasis Android. Dengan hasil, metode pengambilan jadwal sholat dengan berdasarkan empiris. Selanjutnya merupakan alur penelitian. Pertama, untuk memulai harus ada penemuan masalah. Yang kemudian adanya identifikasi solusi. Lalu persiapan modifikasi dan penerapan solusi. Kemudian adanya pustaka dan literatur untuk memperkuat penelitian. Yakni ada 2. Yang pertama, pemodifikasian alat. Yang kedua, pemodifikasian source kode untuk Arduino. Kemudian dilakukan verifikasi 1. Yang kemudian dilakukan penggabungan rangkaian dengan kode program dan uji coba keberhasilan. Kemudian dilaksanakan verifikasi 2. Selanjutnya melakukan analisa hasil, yang mana akan mengeluarkan hasil dari penelitian tersebut. Landasan teori. Pertama, panel P10. Panel P10 adalah salah satu tipe panel running text yang mempunyai kerapatan pixel 10 mm. Selanjutnya ada RTC DS3231. RTC atau Real Time Clock.
real time clock adalah jam elektronik yang berupa chip yang dapat menghitung waktu mulai dari detik, menit, jam, hingga tahun dengan akurat dan menyimpan data waktu tersebut secara real time. Selanjutnya, ketiga, yaitu buzzer. Buzzer adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, prinsip kerja dari buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang pada diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet buzzer. Buzzer biasanya digunakan untuk sebagai indikator bahwa proses telah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman lainnya. Suatu penghubung antara si panel P10 tersebut dengan not MCU JA340, sehingga pada panel P10 nanti bisa keluar sebuah tulisan atau angka yang sudah disetting. Nah, selanjutnya ada node MCU 8266 JA340. Nah, ini dia adalah sebagai otak dari project ini, sebagai otaknya MCU ini. Kita bisa memanfaatkan wifi maupun menerima wifi. Nah, sebagai otaknya bisa menerima atau menghasilkan wifi. Nah, selanjutnya ada wiring diagram ya. Wiring diagramnya ini ada panel P10, ini diambil konektornya, RTC 3231, ada buzzer. Nah, ini tinggal dihubungkan ya, RTC ke not MCU, 10 ke not MCU, buzzer. Dan ini not MCU ini nanti ada kabel charger HP. Charger HP biasa yang dipakai di taksi. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal. Nah, kita pertama itu penemuan masalah di sini. Kita di September minggu kedua ya, di pelajaran Open. Nah, di sini minggu kedua itu kita mendapatkan penemuan masalah, gitu, identifikasi solusi, pencatatan modifikasi dan pendapat solusi, serta studi filsafat dan literatur. Nah, selanjutnya di minggu 3 dan minggu 4 September ini kita break karena ketika kita ada minggu 6 dan minggu 5 kita ada UTS. Lalu kita mulai lagi minggu 1, yaitu pengadaptasian alat. Nah, sampai minggu ketiga kita memodifikasi alat serta contoh akademik. Nah, di minggu ketiga ini kita juga minggu Oktober ini kita juga verifikasi satu pengecekan software dan juga alat yang berjalan dengan baik sampai ke minggu Oktober. Selanjutnya di November kita menggabungkan antara software dan juga verifikasi itu di 2 minggu di November. Karena kita verifikasi, nah setelah alatnya berjalan, nah kita di bawah November minggu akhir itu kita menganalisis hasilnya. Itu apa sih? Nah, dan pada Desember minggu ke-1 kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, ini itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih.